Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rusmila dan juga Ibu Mahrita yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video ini sebagai tugas akhir, yaitu karya tulis ilmiah yang berjudul Persepsi Siswa-siswi kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 7 Banjarmasin terhadap tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Hudia Musripina dengan NIS 10608 dan rekan saya Indah Puspitaningrum dengan NIS 10609 dan pembimbing kami Ibu Mahrita SPD. Selanjutnya, di sini terdapat peta pikiran dari karya tulis ilmiah kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Puspitaningrum. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitaningrum dan di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari KTI kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang ketiga metode dan teknik penelitian dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang juga. Jadi dapat kita lihat pada gambar pertama, di sana terlihat banyaknya populasi manusia yang sedang melakukan kegiatan sholat. Kita tahu jika ibadah sholat itu sendiri merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Jadi dapat kita ketahui jika Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, yaitu ada sekitar 231,06 juta penduduk muslim di Indonesia. Faktor yang menyebabkan Indonesia itu menjadi banyaknya populasi muslim yaitu karena ada beberapa faktor. Contohnya seperti ada faktor perdagangan dan juga faktor dari jalur perkawinan. Tapi tak hanya sampai situ juga, karena adanya faktor pendidikan. Nah, pada faktor pendidikan ini, seiring berkembangnya Islam di Indonesia, mulai bermunculan berbagai macam pemuka agama Islam seperti para wali, kiai, ustadz, maupun guru agama yang masing-masingnya akan membuka atau bahkan sudah membuka pondok pesantren yang menyebar di seluruh Indonesia dan pastinya akan memiliki banyak murid atau santri. Di balik banyaknya murid atau para santri dan santriwati yang hebat, pastinya ada pengajar ilmu keagamaan yang hebat pula. Jadi kan ada salah satu contoh pengajar. Kami mengambil contoh pada seperti gambar yang ada. Gambar kedua, yaitu beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau kalau sering kita sebut itu sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau itu adalah salah satu contoh pengajar pondok pesantren Darussalam di Kalimantan Selatan yang terkenal. Karena seiring perkembangannya zaman, jemaah yang menghadiri pengajian, para pemuka agama atau ulama menjadi cukup beragam. Jadi yang awalnya itu dari kalangan santri saja, tetapi menjadi lebih luas. Jadi sampai ke masyarakat umum. Lalu, setelah tokoh agama tersebut mendapatkan banyak santri-santri dan telah lama mengajar dan mengabdikan diri mereka sebagai tokoh agama, sampai pada waktunya mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Banyak orang yang berduka atas kepergian sang tokoh agama Islam tersebut. Maka dari itu, terbentuklah tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam, yang dimana awalnya semua generasi melakukan tradisi ini. Namun, lambat laun hanya generasi yang terdahulu saja yang melakukan tradisi ini. Maka dari itu, kami ingin mengetahui persepsi dari para generasi muda tentang ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami ini adalah yang pertama, bagaimana pandangan siswa-siswi kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 7 Banjarmasin terhadap tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Yang kedua, apa alasan kurangnya minat generasi muda di zaman sekarang dalam melakukan tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Yang ketiga,
bagaimana upaya mempertahankan tradisi ziarah ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan agar tetap dilakukan oleh generasi muda di zaman sekarang. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pandangan siswa-siswi kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 7 Banjarmasin terhadap tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui alasan kurangnya minat generasi muda di zaman sekarang dalam melakukan tradisi ziarah ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Yang terakhir, untuk mengetahui upaya untuk mempertahankan tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan agar tetap dilakukan oleh generasi muda di zaman sekarang. Lalu ada teknik penelitian. Pengumpulan data penelitian kami yang berjudul Persepsi Siswa-siswi kelas 12 MIPA 2 di SMA N 7 Banjarmasin terhadap tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan menggunakan teknik wawancara. Wawancara pada penelitian ini diberikan pada sejumlah sampel penelitian. Pada penelitian ini, populasi diambil dari keseluruhan siswa kelas 12 MIPA 2 yang sesuai dengan judul kami, yaitu kan persepsi siswa-siswi kelas 12 MIPA 2. Nah, diambil dari keseluruhan 12 MIPA 2 yang berjumlah 36 orang dari keseluruhan populasi itu, penulis menarik sejumlah sampel dengan teknik random sampling atau penarikan sampel secara acak. Sampel yang diambil itu kurang lebih sebanyak 25% dari keseluruhan populasi yang ada. Lalu kita sampai pada hasil penelitian. Nah, setelah kami mewawancarai informan, kami kan mendapat hasil penelitian yang berupa yang pertama, siswa-siswi memiliki pandangan yang positif terhadap tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan dan termasuk sebuah kegiatan atau tradisi yang memiliki banyak manfaat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang pertama. Dan yang pertama kan memiliki pandangan yang positif dan juga termasuk kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Itu maksudnya adalah karena menurut mereka, menurut pandangan dari informan yang telah kami wawancarai tersebut, bahwa mereka itu saat melakukan tradisi ziarah, mereka itu bisa menambah wawasan mereka tentang para ulama yang mereka datangi, dan juga kalau melakukannya menurut mereka akan mendapat hikmah gitu, hikmah atau pahala, dan juga sebagai pengingat diri terhadap kematian. Jadi para informan yang belum pernah dan juga sudah pernah melakukan ziarah itu memiliki pandangan yang sama-sama positif terhadap tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Jadi hasil yang kedua, alasan kurangnya minat generasi muda di zaman sekarang dalam melakukan tradisi ziarah kubur ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan adalah tidak adanya motivasi untuk melakukan ziarah dan menganggap tradisi ziarah kubur itu merupakan hal yang membosankan, serta mereka itu lebih sibuk dengan kehidupan pribadi mereka. Di sini saya akan menjelaskan juga alasan dari mereka tersebut itu maksudnya seperti apa. Nah, jadi menurut kami mengambil dua sumber. Yang pertama itu informan dari sumber yang sudah pernah melakukan tradisi ziarah, dan juga yang kedua itu sumbernya dari informan yang belum pernah melakukan tradisi ziarah. Jadi kami pada hasil yang kedua ini ingin menggabungkan apakah sama alasan mereka persepsi kurangnya minat generasi muda itu, dan ternyata didapatkan hasil. Kami pertama mewawancarai pada informan yang sudah pernah melakukan ziarah, bagaimana alasan kurangnya minat generasi muda menurut mereka gitu. Jadi mereka itu merasa mereka yang merupakan generasi muda
itu merasa kurang tertarik dan menganggap kegiatan berziarah itu kegiatan yang membosankan dan belum adanya motivasi yang muncul dalam diri gitu katanya. Dan juga lebih memilih ke tempat hiburan dan juga kan berkembangnya teknologi jadi lebih memilih untuk bermain handphone gitu. Nah, hal yang sama ternyata juga kami dapatkan pada informan yang belum pernah berziarah. Jadi hasil tersebut kami membuktikan bahwa pandangan informan yang belum pernah berziarah itu mereka alasannya karena kurangnya minat, kayak belum adanya motivasi juga, kurangnya minat dan belum adanya motivasi untuk melakukan ziarah. Dan juga kesibukan mereka dan belum bisa mengatur waktu, kalau mengatur waktu mereka untuk melakukan ziarah, mereka belum bisa mengaturnya. Dan juga tidak memiliki teman gitu, motivasi dalam diri juga belum ada, dan tidak mengetahui berbagai tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan. Jadi dapat disimpulkan ya alasan kurangnya minat itu tidak adanya motivasi dan juga lebih memilih kehidupan pribadi mereka. Yang ketiga yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tradisi ziarah ke makam-makam tokoh agama Islam di Kalimantan Selatan agar tetap dilakukan oleh para generasi muda, yaitu dengan mengajak masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, baik secara langsung maupun pada media sosial dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada agar dapat menarik minat para generasi muda serta menanamkan pada diri sendiri dan keluarga, khususnya para orang tua, untuk menanamkan pada anak-anak mereka yang merupakan generasi muda tentang manfaat berziarah. Di sini para informan mengusulkan memberikan pendapat atas persepsi mereka tentang upaya yang dapat dilakukan itu menanamkan diri, karena kan di sini sudah era teknologi semakin berkembang dan juga zaman semakin canggih gitu. Jadi mereka banyak yang mengusulkan tentang memanfaatkan media sosial. Media sosial bisa untuk bersosialisasi bersama tentang dan menambah ilmu wawasan gitu tentang tradisi ziarah kubur, dan juga mungkin katanya kalau kami dapat dari wawancara itu bisa banyak mengetahui tokoh-tokoh agama yang ada dengan berbagai teknologi dan media sosial yang ada. Tetapi juga banyak yang upayanya dari diri sendiri dan juga keluarga, ditanamkan dari keluarga khususnya para orang tua. Jadi didapatkan hasil yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan memanfaatkan berbagai platform atau teknologi, dan juga menanamkan pada anak-anak khususnya dimulai dari pada orang tua untuk tentang manfaat berziarah. Sekian presentasi dari karya tulis ilmiah kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.